Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. TNI Angkatan Udara kembali membuka rekrutmen TNI, yakni pada masih yang merekrutmen sebelumnya khusus untuk para lulusan minimal SMP. Nah, jika sebelumnya ia penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Udara gelombang 1 khusus untuk Pakhas TA 2021 yang pendaftarannya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, dibuka kembali pendaftaran untuk Tamtama PK TNI AU gelombang 2 di tahun 2021. Sahabat kreatif, Desember 2020 Super Junior akan merilis album ke-10. Perilisan album ini untuk merayakan debut 15 tahun mereka sebagai grup K-pop. Nah, siaran ini juga akan dilangsungkan di lokasi online fan meeting Beyond Live, dan ada beberapa dan berbagai banyak segmen yang akan menghibur fans di Super Junior 15th Anniversary Special Event Invitation. Sampai kita demikian Info Pro 2 untuk hari ini, dan kita akan berjumpa selanjutnya di program Belajar di Pro 2 RRI. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So with the Backstreet Boys. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Right to the top, you, we gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Manusia kuat, as long as you love me. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Hai, selamat siang. Belajar di Pro 2 RRI yuk. Ayo sekarang juga sahabat kreatif ya. Karena seperti biasa nih, untuk hari ini kita bakal belajar bareng, dan pengen banget nyapain buat teman-teman yang ada di MI Al Istiqomah Nibung Musi Rawas Utara. Wow, keren ya. Teman-teman yang ada di Muratara, Sumatera Selatan ini, hari ini gurunya itu bakal mengajar di kelas belajar kita nih, spesial banget, belajar di Pro 2 RRI. Yaitu ada Ibu Anik Purwati yang merupakan guru untuk mata pelajaran tematik ya. Jadi hari ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha untuk kelas 5. Nah, gimana? Udah siap untuk belajar nih teman-teman ya? Nanti deh kita bakal ikuti pembelajarannya, sambil juga aku bakal invite kamu yang pengen gabung, nanti silakan aja 3723333, atau bisa di WhatsApp kita di 0857-2-5 kali 916, atau bisa langsung aja ke live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa ya. Oke, kalau gitu sambil siap-siap untuk belajar, jadi kamu cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran
virus corona, pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Yes, belajar di Pro 2 RRI Sobat Kreatif, itu dia program kita untuk sekarang ini ya. Sambil juga tadi Reza udah sapain ya teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 FM, apalagi buat yang ada di MI Al Istiqomah Nibung Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. Wow, jauh ya Muratara nih. Tapi teman-teman dari Muratara kayaknya pada semangat banget ya, aku yakin banget ya, untuk ikutan belajar di Pro 2 RRI buat hari ini Sobat Kreatif. Alright, nah ngomong-ngomong, tadi aku udah invite kamu juga kan bergabung di sini karena pas banget hari ini ada gurunya yang akan mengajar, yaitu Ibu Anik Purwati yang merupakan guru tematik, dan hari ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha untuk kelas 5. Ayo, yang kelas 5 ya sederajat ini Sobat Kreatif boleh gabung. Jadi bukan cuma yang ada di MI doang ya, bukan cuma teman-teman yang ada di MI Al Istiqomah aja, tapi dimanapun kamu berada, kalau nanti mau bertanya misalnya boleh ikutin pelajarannya, dan kamu bisa langsung aja nanti telepon 372333 atau bisa WhatsApp di 0857-2nya 5 kali 916, dan juga bisa langsung ke live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Yes, jangan lupa subscribe-nya dong ya. Tetap kalau yang itu ya udah. Secara virtual Sobat Kreatif kita udah tersambung ya, sudah terhubung nih dengan Ibu Anik Purwati. Kita sapa langsung aja ya. Assalamualaikum Ibu Anik. Waalaikumsalam Mbak Resti. Apa Selamat kabar? pagi. Pagi Bu Anik, sehat ya Bu Anik ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Resti sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu Anik. Mudah-mudahan di tengah pandemi kayak sekarang tetap semangat, tetap sehat ya Bu Anik ya. Termasuk untuk Alhamdulillah, kayak semoga. sekarang kan, iya pembelajaran jarak jauh nih Bu Anik. Jadi teman-teman kita anak-anak didik di rumah, terus gurunya tetap mengajar dari kejauhan gitu ya Bu Anik ya. Oke, tapi tetap Ya, semangat betul, ya. betul. Tetap semangat aja. Nah, hari ini kita akan belajar nih tematik Bu Anik tentang jenis-jenis usaha kan. Ini nih menarik banget nih teman-teman kelas 5, kayaknya udah pada penasaran, pengen dengerin materinya. Kalau gitu langsung aja deh, Ibu Anik Purwati, guru dari MI Al Istiqomah Nibung Musi Rawas Utara Sumatera Selatan, hari ini akan menjelaskan ya Sobat Kreatif tentang pelajaran tematik pastinya, jenis-jenis usaha. Silakan waktunya Ibu Anik. Terima kasih Mbak Resti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat sekalian, dimanapun berada, terutama di MI Al Istiqomah dan seluruh masyarakat Palembang tentunya ya. Semoga anak-anak tetap sehat selalu meskipun dalam keadaan pandemi, belajar harus tetap semangat. Oke, anak-anak hebat, anak-anak soleh semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya kita harus berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Anak-anak boleh lihat bukunya di rumah. Ya, sekedar mengingatkan, kita akan belajar tematik, yaitu tema 2 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Nah, pada kali ini Ibu akan membawakan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4 pada subtema 1, yaitu jenis-jenis usaha. Nah, anak-anak sekalian pastinya udah tahu ya kegiatan orang tuanya setiap hari itu apa. Mungkin ada orang tuanya yang pergi ke sekolah untuk mengajar. Walaupun di era pandemi ada juga kan yang masih tetap gurunya harus masuk. Ada juga orang tuanya yang pergi ke ladang. Ada juga orang tuanya yang sebagai dokter. Nah, itulah anak-anak ya yang akan kita bahas pada
kesempatan kali ini, yaitu jenis-jenis usaha. Nah, apa saja toh jenis-jenis usaha itu? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Oke, yang ke satu yaitu usaha di bidang agraris. Nah, anak-anak sudah tentunya tahu kalau kita belajar di tema 1 bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris yang dimana mayoritas masyarakatnya yaitu bermata pencaharian sebagai petani. Nah, usaha agraris ini anak-anaknya dibagi lagi menjadi empat bagian, yaitu usaha pertanian, yaitu kegiatan bercocok tanam biasanya dilakukan oleh petani dengan menggarap lahan orang lain ataupun milik sendiri. Nah ini, nah contohnya apa yang dihasilkan dari pertanian? Bisa jagung, terus apa lagi ya kira-kira ya? Ada yang tahu pastinya ya? Terus sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga padi. Itu adalah contoh hasil dari pertanian. Yang kedua yaitu usaha perkebunan. Biasanya dilakukan adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak pemerintah. Masyarakat biasanya mengolah lahan perkebunan milik sendiri, sedangkan pemerintah di atas lahan milik negara. Nah ini Indonesia juga terkenal ya, terutama di Sumatera Selatan, itu yaitu sebagai mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pekebun. Yang paling terkenal yaitu kelapa sawit dan karetnya. Yang ketiga yaitu usaha peternakan. Bergerak di bidang pembudidayaan hewan, baik hewan besar seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya, maupun hewan kecil biasanya adalah hewan unggas. Ya, hewan unggas yang biasanya anak-anak pelihara di lingkungan tempat tinggal, yaitu ada burung, ada ite, ada ayam itu. Jadi kalau peternakan itu juga dibedakan menjadi dua, peternakan yang membudidayakan hewan besar dan juga hewan kecil. Selanjutnya yaitu usaha perikanan. Ada dua jenis juga anak-anak, yaitu perikanan air tawar yang contohnya lele. Anak-anak pastinya ada juga ya, sebagian ada juga yang melakukan pemeliharaan ikan yaitu lele. Ada juga yaitu ikan nila, paten. Nah, dan selanjutnya ada perikanan air laut, contohnya ada tongkol, kakap, dan juga tuna. Nah itu tadi usaha di bagian agraris. Sekarang kita lanjutkan anak-anak soleh sekalian ya, anak-anak hebat seluruh Indonesia. Kita lanjutkan yaitu yang kedua usaha di bidang perindustrian, yaitu usaha mengolah bahan mentah yang disediakan oleh alam menjadi bahan jadi atau siap pakai, ataupun bahan yang setengah jadi atau belum siap pakai. Nah maksudnya bahan produksi yang siap pakai itu anak-anaknya memang benar-benar sudah langsung bisa kita manfaatkan. Contohnya roti tawar itu kan langsung bisa kita makan. Nah yang tidak siap digunakan, contohnya tepung. Anak-anak memanfaatkan tepung harus diolah dulu, misalnya menjadi kue ataupun empek-empek ya kalau kita. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu usaha di bidang industri. Ada dua juga, industri kecil, yaitu yang sering disebut juga home industry. Nah, jika anak-anak di rumah orang tuanya ada yang buat kemplang sendiri, terus dijual sendiri, atau ada yang di rumahnya buat model TO1 dipasarkan sendiri, itu namanya contoh industri kecil. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yaitu modalnya kecil dan dibuat atau diproduksi dengan menggunakan menggunakan alat sederhana. Contohnya yaitu menggunakan masih manual, misalnya dengan tangan atau dengan alat-alat yang belum modern. Nah, yang kedua yaitu industri besar. Ini dilakukan oleh pabrik besar biasanya. Seperti apa contohnya? Misalnya pabrik-pabrik elektronik seperti itu ya. Terus pabrik-pabrik makanan kemasan seperti misalnya susu, Indomie. Nah, itu adalah contoh industri besar. Nah, yang ketiga yaitu jenis usaha di bidang perdagangan, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pedagang juga dibedakan menjadi dua, anak-anak sekalian, yaitu ada pedagang kecil, yaitu yang menjual barang secara eceran langsung ke konsumen. Contohnya, kalau ibu-ibunya di rumah jualan sembako, nah itu adalah contoh usaha perdagangan
skala kecil, yaitu langsung ke konsumen. Nah, ada juga yaitu pedagang besar atau grosir. Nah, di sini melayani pedagang kecil. Nah, jadi jumlahnya kalau beli anak-anak harus dalam jumlah banyak, tidak boleh dalam jumlah misalnya 1 atau 2. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Di sini melayani pedagang kecil yang akan dijual kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada usaha di bidang jasa. Apakah ada yang di sini orang tuanya sebagai dokter? Ada? Ada juga yang orang tuanya misalnya sebagai driver, guru, atau yang tukang pangkas rambut. Nah, itu adalah contoh usaha di bidang jasa, di mana ini tidak menghasilkan barang yang dapat kita lihat secara nyata, tapi dapat kita rasakan manfaatnya. Contohnya apa? Anak-anak misalnya rambutnya panjang nih, pergi ke tukang cukur. Nah, anak-anak tidak dapat melihat apa yang diusahakan, apa maksudnya, bukan berupa barang, tapi anak-anak dapat merasakan manfaatnya. Rambut anak-anak menjadi rapi. Terus misalnya driver, anak-anak mau pergi nih, misalnya ke pasar 16 gitu. Anak-anak dapat merasakan manfaatnya oleh ini, misalnya Gojek ini diantar ke tempat tujuan. Oke, selanjutnya yaitu usaha di bidang pariwisata. Nah, ini yang dekat-dekat Jembatan Ampera atau Pulau Kemaro ini bisa memanfaatkan usaha di bidang pariwisata. Anak-anak di sana bisa jualan, ya, bisa jualan cenderamata, ya, bisa jualan khas makanan Palembang seperti empek-empek, model ataupun kain songket yang sangat indah itu anak-anak ya. Nah, itu bisa juga anak-anak menyediakan jasa itu tadi, driver tadi bisa mengantar para wisatawan ke tempat tujuan atau juga sebagai pemandu wisatanya. Nah, juga boleh anak-anak bisa juga itu menyediakan penginapan bagi turis-turis yang jauh, ya, yang jauh dari tempatnya, dari tempat asalnya, untuk menginap di dekat-dekat lokasi pariwisata di Palembang. Contohnya ini nanti Ibu kalau misalnya mau ke Palembang yang memakan waktu 10 jam dari sini, bisa nih anak-anak menawarkan ke Ibu tempat penginapan seperti itu contohnya. Itu adalah usaha di bidang pariwisata. Oke, selanjutnya yaitu usaha di bidang pertambangan. Yaitu usaha yang diberikan yaitu usaha yang berkaitan pengolahan sumber daya tambang. Nah, penambangan ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Misalnya penambangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ini sungguh anak ya, di Sumatera Selatan sendiri banyak sekali sumber daya alam yang disediakan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya. Dan yaitu tadi salah satunya minyak bumi dan gas alam. Itu Mbak Resti yang dapat saya sampaikan dari materi jenis-jenis usaha. Nah, jenis-jenis usaha sudah dijabarkan tadi sama Ibu Anik ya, sahabat kreatif. Udah pada denger kan? Apalagi teman-teman yang ada di MI Al Istiqomah ataupun yang lain-lain juga nih Bu Anik ya. Kita juga mengundang teman-teman lain juga sederajat deh untuk bergabung juga untuk mengikuti pelajaran untuk hari ini. Tematik yaitu jenis-jenis usaha. Tapi tertarik banget nih kalau di Palembang kan Ibu udah tahu banget nih nyebutin tadi kayak Pulau Kemaro, Sungai Musi, Jembatan Ampera dan lain sebagainya. Tapi jadi penasaran kalau kalau saya ini pariwisata di Musi Rewas Utara gitu loh Bu Anik, itu apa sih yang tren banget yang mungkin jadi tempat destinasi wisata keren banget kalau di Muratara sendiri? Kalau di Muratara sendiri memang belum sebaik dan sebagus di kota ya, tentunya memang kami di Muratara sendiri merupakan kabupaten termuda gitu. Tapi kalau di sini di tempat saya khususnya Nibung itu ada yang namanya Danau Rayo, dan juga ada Gua Napalicin di situ. Bisa ke sini lain kali Mbak Resti. Siap, kayaknya ke sana ntar ngerepotin Ibu ya. Kita mau main-main ke sana ke danau tadi. Iya deh. Nah, sahabat kreatif, nanti kita bakal lanjut lagi untuk sesi selanjutnya ya Bu ya. Sambil juga kita bakal invite ini sahabat kreatif buat teman-teman MI ya dimanapun berada ya, atau teman-teman SD pokoknya sederajat lah Bu ya, yang juga ikutan pelajaran untuk hari ini tematik dengan jenis-jenis usaha. Kita bakal lanjut lagi nanti untuk sesi selanjutnya ini. Yang mau telepon silakan 37233
333 atau untuk yang pengen banget WhatsApp boleh banget ya. Nomornya adalah 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa langsung aja nih live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe ya jangan lupa. Oke, kita rehat sebentar ya Bu ya. Balik lagi nanti setelah yang satu ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, badan pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Yeay, Tante Tante. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga Mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih dek, soalnya susah ngajarin si Arik. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih. Kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi Guru Ari gak segalak Mama Tante. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Ya, belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif masih semangat untuk belajar kan? Apalagi teman-teman yang ada di MI Al Istiqomah Nibung Musir Rawas Utara Sumatera Selatan. Harus semangat dan tetap semangat aja karena gurunya lagi ngajar nih ya. Untuk program hari ini ada Ibu Anik Purwati yang masih tersambung secara virtual bersama kita. Hari ini untuk mata pelajarannya tematik dengan temanya adalah jenis-jenis usaha. Gitu deh sahabat kreatif. Jadi beberapa usaha tadi sudah dijabarkan ya sama Bu Anik nih. Nah, sekarang giliran untuk yang mau tanya, silakan ya. Bisa telepon 3723333 atau bisa WhatsApp aja di 0857 kali 916 dan juga bisa langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Ini udah ada yang masuk nih pertanyaan nih Bu Anik. Boleh kita bacakan ya pertanyaannya ya Bu Anik? Oke, ya udah. Kita langsung aja nih Bu Anik, masih semangat kita belajarnya? Semangat. Oh semangat, ya udah kita baca pertanyaan udah masuk aja Bu Anik ya. Assalamualaikum Bu Anik, saya Salsabila, anak SD Muhammadiyah 6 Palembang. Wah ini nih siswa di Palembang ya, siswi ya Salsabila namanya ya. Jadi di SD Muhammadiyah 6 ya. Hai, gimana pelajaran di sana? Semangat aja pasti. Lagi dengerin Pro 2 FM katanya ikutan belajar di Pro 2 RRI aja. Nah dapat tugas untuk bikin kelompok terdiri dari 5 teman nih Bu katanya. Oh pas ini kelas 5 kayaknya ya. Oke, terus kita disuruh membuat kelompok dengan mengajukan pertanyaan kepada orang tua kita tentang bagaimana usaha yang dilakukan, kemudian bahan baku, hasil dan juga jenis usaha yang dilakukan. Pertanyaan adalah bagaimana cara membuat draft pertanyaan yang baik yang bisa ditujukan kepada orang tua kita, Bu. Tuh, oh minta bocoran dari Bu Anik kayaknya. Oke, gimana nih Bu? Draft Ya, pertanyaannya. kreatif ini ya. Heeh. Dapat tugas dari gurunya, bertanya gitu ya. Betul. Oke, draft pertanyaannya. Tadi apa? Iya, bagaimana buat Jenis draft usaha, pertanyaan yang terus? baik? Iya. Ditanyain mana tadi ya? Tunggu sebentar. Oh ya, ini jenis usaha hasil, jenis usaha dan juga bahan baku yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Jadi jenis usaha, hasil dan bahan baku, gimana cara buat list pertanyaan yang baik katanya gitu. Oke, ini untuk orang tuanya atau untuk masyarakat, Ibu? Kalau Enggak, sih kayaknya untuk orang tua, jadi disuruh buat tugas, nanyain sama orang tuanya, katanya gitu. Kalau sekilas kayak gitu ya Salsabila, bener ya? Katanya berkisar antara jenis usaha, hasil dan bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut. Kira-kira list pertanyaannya seperti apa yang baik nih Ibu? Katanya gitu. Oke, misalnya kita kan lebih mudah bertanya kepada orang tua kita dibandingkan dengan masyarakat. List pertanyaannya kan malah lebih, maksudnya kita kan udah tahu, oh jenis usaha orang tua kita apa gitu kan. Nah, kita sudah tahu nih dari jenis usaha, kita nggak usah bertanya, tapi kan udah tahu gitu. Jadi tinggal kita gimana menyusunnya. Ya, berarti yang kita tanyakan pada orang tuanya berupa hasil, walaupun sebenarnya itu juga sudah tahu. Nah, misalnya seperti ini. Ibu selama ini usahanya kan udah tahu, nah,
bisa anak-anak bertanyanya sejak kapan ibu menekuni usaha misalnya buat gerabah gitu ya, buat gerabah. Sejak kapan ibu menekuni usaha gerabah dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Nah, jenis gerabah ini nanti yang ibu hasilkan apa saja? Itu kan sudah masuk ke tadi pertanyaannya, jenis usahanya apa, bahannya apa, dan yang dihasilkan apa. Iya. Nah, ibu setelah gerabah ini jadi, misalnya Bu, ini harus diapakan Bu? Dijual, kemana ibu menjualnya? Mungkin seperti itu. Oke, lebih Kan enak kalau nanya sama komplit orang semua. tua. Tadi Aha. iya, Iya lebih nih. enak gitu kan. Iya. Oke, Terus lebih itu santai enggak, pasti. Iya, gitu Salsabila. Oh, langsung deh. Nah, kalau pertanyaan untuk masyarakat gimana dong, Bu? Katanya. Langsung ditanya lagi sama Salsabila. Jadi sebenarnya gimana? Aha. sama aja ya, misalnya kita di lingkungan kita, misalnya kita mau cari contoh pengusaha tempe atau Iya. empek-empek gitu ya. Mhm. Bisa, kan kita udah tahu, misalnya mau kita tuju, pasti Mhm. udah tahu dong ini usahanya apa. Mhm. Tinggal biasanya kita mendalami sejak kapannya, pemasarannya, bahannya gitu kan. Iya. Biasanya kita pasti Mhm. udah tahu dong itu jenis usahanya apa. Nah, misalnya maksudnya apa seperti ini? Oh, misalnya membuat tempe. Membuat tempe itu jenis usaha apa? Atau misalnya seperti itu mungkin maksud Salsabila. Jadi Aha. bisa jadi juga ditanyakan seperti ini Salsabila. Misalnya kita wawancara ke membuat tempe. Ibu sejak kapan membuat tempe? Bisa bahannya apa saja? Hasilnya apa? Mhm. Nah, ini pemasarannya seperti apa? Nah, Salsabila bisa tanyakan. Tapi kemungkinan besar ya pasti tahu ya mungkin orang tua. Bu, Mhm. ini termasuk jenis usaha apa ya Bu? Mhm. Apakah perdagangan? Mhm. Apakah misalnya produksi? Iya. Mungkin maksud Salsabila seperti itu mungkin ya. Iya deh. Nah, oke. Ini nanya lagi kayaknya Salsabila ini kayaknya penasaran banget ya anak. Tapi boleh kayaknya mengikutin bener nih kayaknya setiap jawaban dari Bu Anik ya. Ya, Oke. Nah, bagaimana cara mengajukan pertanyaan mantap. dengan sopan sehingga orang tidak tersinggung dengan pertanyaan kita? Wah, keren nih Salsabila udah mau turun ke Oke. lapangan bener kayaknya nih. Gimana nih Bu Ya, Anik? sip, sip. Ini untuk sopan santun tentunya kita sebelumnya harus mengadakan apa ya janji gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada memang pelajaran wawancara. Iya. Kita buat janji dulu. Aha. Kapan waktunya ibunya bisa. Tentunya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Contoh, maaf Bu ya mengganggu waktu Ibu seperti itu. Iya. Nah, ucapkan kata-kata yang membuat gimana melunakkan, misalnya seperti ini, memuji dulu biasanya kan seperti itu. Wah, Aha. ibu ini keren ini, sudah usahanya bagus. Nah Bu, bagi dong hasil bagi ilmunya gimana kok sampai sukses seperti ini. Boleh ya Bu saya bertanya-tanya agar ilmunya tertular pada saya. Gimana Bu, sudah mulai kapan nih usaha ibu kok berkembang dengan pesat seperti ini? Untuk motivasi saya Bu, saya pingin juga misalnya, oh ini usaha tempe sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk bahannya sendiri itu apakah murni kedelai aja Bu? Kan ada juga ya kalau orang yang nggak bertanggung jawab ditambah apa gitu kan. Dari tempe itu sendiri untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Bahannya apa saja Bu? Nah, ini apakah hasilnya nanti misalnya kan produksinya udah jelas tempe gitu ya. Kecuali kalau tanyanya bahan kedelai itu untuk apa aja. Nah, ini sudah tahu tempe. Nah, Ibu ini pemasarannya seperti apa ya, Bu? Nah, terus selanjutnya lebih tanyakan lagi omsetnya. Biasanya kalau akan ditanyakan omsetnya itu akan lebih merasa termotivasi juga kita wawancara tadi gitu. Mungkin itu cara yang yang sopan itu dengan memberikan apresiasi dengan kalimat-kalimat yang lebih baik seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang nggak ada salahnya kalau diapresiasi Mudah-mudahan pas dulu. ya kalau Mudah-mudahan pas iya ya. diapresiasi. Oke. Ada lagi mungkin Ibu? Nah, tapi ini kita kayaknya kasih support ini kayaknya Salsabila udah harus turun ke lapangan banget ini sama teman-teman kelompoknya ini ya. Untuk buat list pertanyaan, kemudian juga dapetin Semangat jawabannya. Salsabila. Iya, semangat ya teman-teman di SD Muhammadiyah 6 Palembang nih berarti ya. Oke, kita sapa ini sudah bergabung bersama kita juga ini Bu Anik, ada Zahrawani 73. Oh, Pak Zahrawani mungkin tepatnya ya, karena pengawas Madrasah Mutiara katanya. Ikut hadir dan menyimak. Ada juga Umi
Khairiyah juga yang hadir, ada juga Nur Hidayati juga. Oh ini Nur Muratara juga, guru di Muratara juga nih kayaknya bergabung juga. Ada Trisilo juga ikut menyimak katanya. Nah banyak juga yang kita menyimak ya untuk pelajaran kita buat hari ini. Kembali ke pertanyaan juga, kita ke WhatsApp kita Rekan lagi guru ya. itu, Mbak. Kenapa guru juga? Rekan-rekan di sana? Itu rekan guru saya, Oh, Pak oke. Trisilo, itu kepala Heeh. sekolah saya. Terima Oh, kasih atas waktu yang diberikan. iya deh ternyata Terus teman sekolah. Oke, Bu oke. Zahrawani itu pengawas Oh, pengawas ibu. Departemen Agama, pengawas pendidikan di sini. Oh, Masya Allah, jadi rame ya. Yang dari Muratara bergabung juga untuk hari ini ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan ya Bu ya. Boleh ya kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro2 FM nih. Yang bergabung juga boleh, kalau seandainya mau tanya langsung di live chat kita juga boleh, kenapa enggak ya. Sekarang juga deh di YouTube channel RRI Palembang. Oke, kita balik lagi ke pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum, katanya Bu Anik. Perkenalkan, saya Azam Hoiriyah katanya ya, mau nanya nih, oh tapi nggak jelas dari mana nih sekolahnya, atau mungkin siswanya Bu Anik ya. Iya, tadi dijelaskan tentang perindustrian, perdagangan dan juga jasa. Tolong dijelaskan lagi dong Bu, sedikit bingung justru perbedaan perindustrian dan perdagangan. Kan agak-agak mirip tuh Bu, katanya gitu. Kalau jasa Oh, mungkin dia gitu. tahu dah persisnya seperti apa, tapi antara perindustrian dan perdagangan sedikit masih bingung nih kayaknya si Azamnya. Oh, oke. Eh, Gini anak-anak ya, kalau perindustrian itu sifatnya menghasilkan, memproduksi atau membuat gitu enaknya, bahasa enaknya seperti itu. Misalnya nih anak-anak seperti tempe tadi. Tempe tadi anak-anak itu yang membuat, yang menghasilkan tempe. Sedangkan perdagangan itu yang dari produksi tadi menjual. Jadi kalau perdagangan itu yang menjual atau yang menyampaikan dari produsen ke konsumen. Ini nanti akan kita pelajari di di materi selanjutnya. Memang nanti ada kegiatan ekonomi, ada produsen, konsumen dan distributor nanti. Oke. Jadi itu perbedaannya. Kalau produksi itu berarti yang menghasilkan, yang membuat, sedangkan perdagangan itu berarti yang menjual, yang menyampaikan ke konsumen. Misalnya nih anak-anak buat empek-empek di rumah, anak-anak berarti melakukan kegiatan produksi. Terus nanti anak-anak nih menjualnya ke ibu, nah berarti anak-anak sebagai pedagangnya. Oke, jadi sebenarnya berbeda ya. Tapi bisa jadi dia memproduksi langsung menjual juga boleh ya Bu ya. Lebih bagus lagi tuh kayaknya. Kayak pempek tadi dia bikin sendiri terus nanti dijual. Iya gitu Azam. Terima kasih udah bergabung bersama kita. Cukup dimengerti ya. Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyain lagi deh sama Ibu Anik ya. Yang masuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini Naura katanya, siswa SD Negeri 25 Palembang. Wah, siswa Palembang nih dengerin ya ternyata ya. Oke, mau bertanya Ibu, sebenarnya untuk keragaman jenis usaha di Indonesia itu ada berapa banyak sih Bu katanya? Pertanyaan anak SD sekarang pintar-pintar ya, keragaman jenis usaha. Ada berapa banyak nih Bu? Banyak banget mungkin ya Bu ya sebenarnya. Kalau banyak banget ya. Ibu sendiri kalau suruh menghitung mungkin nggak bisa, tapi yang jelas keragaman di Indonesia itu banyak sekali. Coba aja anak-anak kita bayangkan gitu, dari Sumsel sendiri, dari Sumatera Selatan sendiri begitu banyak. Karena apa? Di Sumatera Selatan tidak hanya penduduk asli kan, ada juga yang pendatang, maka itu juga akan menambah keragaman itu tadi, keragaman yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya jumlahnya berapa, Masya Allah banyak sekali, dan itu merupakan kelebihan Indonesia. Iya, itu kelebihannya ya. Beragam nih ya, karena beragam suku bangsa, kadang-kadang ada yang kayak dari daerah sendiri punya sesuatu yang dijual dari daerah sendiri gitu kan Bu ya. Jadi ada keragaman tersendiri juga nih pasti Naura. Pertanyaan selanjutnya dari Naura masih nih, bagaimana sikap terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat yang ada di sekitar aku bagusnya Bu? Oke, sikap terhadap keragaman jenis usaha. Seperti apa nih Bu? Sikap itu sikap kita pastinya apapun itu ya, bukan usaha aja ya, bukan usaha aja, apapun itu perbedaan di antara kita di lingkungan kita, sikap kita yaitu saling menghormati, toleransi, itu yang pasti. Tidak berlaku hanya untuk untuk jenis usaha, tapi misalnya budaya, agama, sosial. Nah, itu satu kuncinya yaitu toleransi, saling
hormat menghormati dan menghargai. Oke, Jawabannya gitu. cukup itu, Bu. Iya deh, Izin ya. pokoknya itu apapun juga bukan Dengan cuma jenis cara apa, usaha deh. Nana? Aha, seperti apa caranya, Ibu? Iya, mungkin bisa diaplikasikan, Bu. Nah, caranya Iya. itu tadi misalnya nih, tadi di jenis ya agak putus-putus Mbak Resti. Oh gitu, ya silakan Eh, lanjut, Bu. contohnya tadi nggak putus-putus. Jenis usaha, ini tadi kan sikap di jenis usaha, perbedaan jenis usaha di lingkungan Zahra ya. Nah, itu salah satunya yaitu tidak mencemooh. Misalnya maaf ngomong ya anak-anak ya. Memang kita berbeda-beda usaha orang tua kita gitu. Misalnya ada yang usahanya di di kebun sebagai penyadap, ada juga sebagai misalnya driver, ada juga yang sebagai dokter. Nah, sikap kita yaitu tadi tidak mencemooh, saling menyayangi, misalnya tidak membeda-bedakan dalam berteman. Itu Iya. mungkin contoh yang konkret yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi seperti itu Mudah-mudahan ya. dapat dipahami ya, Iya. Zahra. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh, Naura namanya Ibu tadi katanya. Namanya Naura nih ya. Yang bergabung juga bersama kita nih ada Naura, maaf. iya, ada Zizi Hayanti bergabung juga. Kemudian ada Sultan dari MI Al Istiqomah juga ikut belajar katanya ya. Dan juga buat teman-teman lain juga yang mau bergabung silahkan aja bisa tanya kita lagi di 3723333 atau juga bisa langsung aja WhatsApp kita di 0857 dan juga bisa langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang tuh di live chat sekarang yang kalian ketik boleh banget nih untuk bertanya juga ya. Kita balik ke WhatsApp lagi yang udah bertanya Ibu ya. Assalamualaikum, saya Fatan katanya di Palembang. Wah, anak Palembang banyak yang denger ternyata ya. Jadi meskipun guru kita itu dari Musirawas Utara, kayaknya anak-anak Palembang udah bersemangat banget nih ya untuk bergabung juga berikutan pelajarannya ya. Oke, nah katanya gini, Ibu saya tertarik untuk menanyakan tentang bidang industri katanya. Jadi kan ada beberapa jenis produk yang dihasilkan di bidang industri, Bu. Bagaimana cara membedakannya untuk bidang industri sendiri? Dia bilang gitu. Waduh. Oke, jenis produk di bidang industri. Untuk membedakannya seperti apa nih, Bu katanya? Maksudnya perbedaan industri sendiri dengan gimana? Maksudnya mau Cuma bilang bagaimana ya berdasarkan jenis produk yang dihasilkan di bidang industri itu bagaimana cara membedakannya katanya gitu aja tadinya untuk bidang industri. Oh, tapi berarti bidang industri sudah ada yang beda-beda juga, ada jenis-jenisnya juga sebenarnya untuk bidang industri. Iya, Usaha kan sendiri. ada industri kecil dan juga ada industri sendiri. Kalau misalnya kan di situ kalau tanggapan saya ada dua pertanyaan gitu ya, Mbak. Gimana cirinya industri sendiri? Berarti itu yang mengeluarkan menampilkan ciri khas produk kita sendiri. Nah, itu kalau tanggapan saya yang pertama. Kalau yang kedua yaitu menanyakan ciri-ciri industri kecil, berarti ke industri sendiri tadi ya, home industry gitu ya. Kalau ciri-ciri home industry yaitu tadi modanya kecil gitu ya, modanya kecil dan pembuatannya juga skala kecil karena dari modanya yang kecil tadi. Nah, terus pembuatannya juga dengan cara sederhana, maksudnya tidak menggunakan alat-alat yang canggih, yang modern. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kalau yang industri besar kan pasti pembuatannya itu dengan menggunakan mesin seperti itu ya. Tapi kalau industri kecil itu biasanya menggunakan mesin pun masih dalam skala kecil hasilnya dibandingkan dengan industri besar. Contohnya nih, pabrik elektronik. Nah, itu kan kalau industri sendiri kita belum bisa. Maksudnya industri kecil bukan industri sendiri ya. Industri kecil kita belum bisa memproduksi seperti itu. Yang sering kita sebut yaitu home industry. Seperti pabrik tempe misalnya, itu kan masih home industry, tapi bisa jadi juga menjadi industri besar apabila sudah menggunakan modal yang besar. Jangkauannya berarti kalau besar itu bisa diekspor misalnya seperti itu. Jadi kalau cirinya industri kecil bukan industri sendiri ya, itu home industry itu tadi itu tadi modalnya yang kecil, yang dihasilkan juga dalam skala kecil, pemasaran juga biasanya dalam lingkup yang kecil. Seperti itu, Mbak Resti. Oke, seperti itu ya. Pertanyaannya sudah dijawab nih. Terima kasih pasti Berfatan. Dan juga ada yang udah masuk lagi nih dari Zahral katanya ya. Zahral bergabung juga nih, mau nanya. Oh, ini kayaknya mirip-mirip pertanyaannya, tapi lebih nanya ke bagaimana pemasaran yang baik untuk home industry.
Nanyanya kayak gitu deh. Gimana nih Bu untuk memasarkan? Masanya baik ya. Iya, jadi marketing juga nih kayaknya Ibu hari ini sekalian ini sama anak-anak kita ini nih. Gimana pemasaran yang baik untuk home industry Iya, katanya nih. padahal Heeh. ya padahal saya kalau marketing soal penjualan sangat-sangat nggak bisa ini sebenarnya. Iya Oke, ya, saya oke. coba jawab anak-anak ya. Aha. Gimana Bu? Iya, marketingnya ya, penjualannya. Tidak dipungkiri gitu Mbak Resti ya, masa pandemik ini kan memang memang merubah segalanya ya. Mhm. Sebenarnya memang agak mudah juga kalau kita ambil sisi positifnya, kita manfaatkan yaitu gadget kita untuk marketing ya anak-anak ya, bisa itu Mhm. anak-anak upload tuh apa namanya produk-produk anak-anak di media sosial yang anak miliki. Nah, tentunya juga kita harus kualitas produk kita juga harus memang benar baik gitu ya, benar-benar sesuai dengan apa yang kita iklankan, misalnya kita tawarkan di medsos seperti itu. Mhm. Jadi sistem marketing itu tadi buat kemasan semenarik mungkin, dan biasanya juga penamaan produk yang menarik itu biasanya akan buat orang penasaran tuh apa ya ini. Tapi juga itu tadi yang harus kita perhatikan, isinya juga harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Nah, itu mungkin salah satunya bisa dengan memanfaatkan sosial media kalau di musim pandemik seperti ini. Bisa juga kalau zona aman bisa kita tawarkan ke teman-teman kita seperti itu. Oke. Nanti kalau misalnya jawabannya kurang puas, bisa ditanyakan ke guru masing-masing ya. Iya, betul ya. Apalagi tentang teknik pemasaran tadi ya, Bu, marketing ini kayaknya. Luar Iya, biasa iya banget nih. betul. Iya, tapi emang enak banget Kak di tengah pandemi sekarang emang membantu banget kayak gadget sosial media juga untuk transaksi ya, Bu ya, untuk menjual, memperkenalkan barang yang akan kita jual ini kayaknya nih. Tuh, bisa dicoba nanti Zahran ya Iya, pastinya iya. ya. Oke, nah ini kita sapa juga yang udah bergabung bersama kita. Oh, M Bintang, siswa SD Negeri Buma. Ikut penyimak juga katanya ya. Buma di Musi Rawas Utara juga Bu? Atau mungkin bukan ya? Iya, Ada? Bumi Makmur. Oh ada. Buma itu singkatan dari Bumi Makmur. Oh, Iya, Bumi dekat sini, Makmur. dekat sekolahan Oke. kami. Oh dekat. Oh gitu ada di sana juga Iya, ya. Jadi banyak juga nih sekolah-sekolah yang berdekatan kalau di Muratara nih Bu ya kayaknya ya. Oke oke. Nah, makasih untuk yang udah bergabung juga bersama kita. Jadi karena waktu kita tinggal sedikit lagi juga nih Bu Anik. Mungkin di akhir ini ada semacam kesimpulan yang akan disampaikan juga dari pembelajaran kita. Atau mungkin ada tugas yang mau diberikan untuk anak-anak didik juga boleh nih kayaknya. Oke, kesimpulan materi kita nih apa nih Bu Anik untuk hari ini tentang jenis-jenis usaha? iya. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini yaitu bahwasanya Indonesia tuh sangat kaya dengan keanekaragamannya, yang jelas juga mempengaruhi jenis usaha masyarakatnya. Dari perbedaan-perbedaan jenis usaha ini, anak-anak ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya tidak hanya usaha, bidang apapun, karena kita beragam, yaitu saling toleransi itu sangatlah penting dan harus seperti itu. Nah, di era pandemi ini anak-anak harus tetap semangat untuk belajar, maknai PJJ kita ini bukan untuk libur ya. Ada kan yang beranggapan, wah ini PJJ seperti libur panjang gitu. Iya. Bukan, yaitu ini maknai kebersamaan kita dengan orang tua yang lebih dekat. Anak-anak bisa pahami usaha-usaha orang tua kita. Dari situlah anak-anak akan tahu betapa besar perjuangan orang-orang tua kita untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, nantinya yang dapat membanggakan kedua orang tua kita. Jadi Oke. apapun kondisinya, anak-anak hebat sekalian harus tetap semangat belajar. Dan itu Mbak Resti. Nah, semangat belajarnya meskipun dari rumah aja, jangan males-malesan. Contohnya mungkin nggak mau mandi, kan belajar dari rumah juga nggak kelihatan katanya. Bisa jadi ada yang males-malesan. Iya kan bukan nggak kelihatan juga. Oke, tapi mungkin untuk materi kita ada kesimpulan yang akan disampaikan juga Bu terkait materi kita untuk hari ini tentang jenis-jenis usaha ini yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Jadi kesimpulannya aja garis kalau dibilang sih kita bisa mengambil benang merah dari yang diajarkan untuk Ibu hari ini tentang jenis-jenis usaha nih. Silakan nih Bu Anik. Iya, jenis-jenis usaha itu ada yang kita pelajari tadi, ada 6 macam, yaitu ada di bidang usaha agraris yang meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan,
usaha peternakan dan juga perikanan. Itu adalah yang termasuk ke usaha di bidang agraris. Nah, selanjutnya itu ada usaha di bidang perindustrian, usaha di bidang perdagangan, dan juga jasa pariwisata dan pertambangan. Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Diharapkan anak-anak dengan belajar ini tadi, anak-anak akan mengetahui jenis-jenis usaha yang ada di sekitar anak-anak. Itu mungkin Mbak Resti. Oke, mungkin tugas belum nanti akan disampaikan atau mau kasih tugas langsung hari ini, Bu Ani kira-kira ini? Nanti aja sekarang tugasnya. Tugasnya untuk Ya, di MIL Istiqomah nanti aja ya. nanti kan aja ya. ini secara umum. Nanti yang lainnya Ikutan nulis juga yang di rumah nanti sekolah lain ya. Terima kasih Mbak Resti. Oke. Terima kasih banyak Iya, kalau itu gitu. maksudnya. Iya, terima kasih banyak ini Bu Anik Purwati, guru dari MIL Istiqomah Nibung Musirawas Utara Sumatera Selatan. Wow, luar biasa, hari ini udah belajar bareng ya untuk tematik kita tentang jenis-jenis usaha buat kelas 5 nih. Ya pasti insya Allah bermanfaat banget ya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan juga, untuk peserta didik juga nih ya, terutama yang ada di MIL Istiqomah. Dan titip salam ya Bu untuk kepala sekolah, salam untuk guru-guru di sana juga. Terima kasih udah ikut partisipasi belajar di Pro2 RRI ini. Insya Allah. Iya, sukses selalu untuk Ibu Anik. Insya Allah nanti disampaikan. Terima kasih, sama-sama. Sukses juga untuk Mbak Resti dan RRI. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah closing tapi yang luar biasa banget ada Fauzan Basri Makassar hadir katanya ya. Bu Anik makin keren tuh, dari Makassar ada yang lagi dengerin juga nih Bu Anik kayaknya ya. Oke, terima kasih yang pasti, dan Sobat Kreatif ini tadi belajar kita untuk hari ini ya, belajar di Pro2 RRI. Kita udah belajar nih matematika tematik maksudnya ya, dengan temanya adalah jenis usaha. Nah, ikutin kembali program spesial kita belajar di Pro2 RRI di setiap Senin sampai dengan hari Jumat yang pasti di Pro2 FM Palembang Suara Kreativitas. Kira-kira hari Senin nanti bakal belajar apa ya? Gurunya dari mana ya? Pada penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin aja RRI Pro2 FM Suara Kreativitas, dan kita bakal ketemu lagi program selanjutnya, ada Pro2 Kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu idi nombekai madapwati in matu ansai ononim natu maupa Jagati tiangi tanpa cakalalian. abejangan saomura ore Biar beta pergi jauh
Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. What's up with the Backstreet Boys? Everything that you said and done, it seems like we're meant to be. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Riding to the top of you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Don't care who you are. Manusia kuat. As long as you love me. Suara All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Stay away